Mengamati juga begitu ya kebijakan dari pemerintah terkait kedepannya akan menyetop impor garam khusus bagi aneka pangan dan juga farmasi. Sebetulnya Anda melihat kebijakan ini apakah cukup bijak khususnya dikaitkan dengan beberapa stakeholdernya? Oke, untuk bijak atau tidaknya tentu sisi positifnya adalah kita semakin mendekati swasembada garam itu ya. Memang harus dilakukan sooner or later gitu kan ya Bram. Tetapi yang menjadi concern adalah untuk produksinya ini diproyeksikan sampai akhir 2025 itu mencapai 2,25 juta ton. Sementara untuk kebutuhan khususnya untuk yang industri tadi itu sekitar 3 juta ton. Nah, ini yang menjadi sedikit concern apakah kita bisa memenuhi gitu. Apalagi dengan digaungkannya akan diberhentikannya impor, namun memang akan ada relaksasi ya jika terjadi apa-apa. Nah, tetapi balik lagi ini adalah langkah yang bagus karena Indonesia sudah semakin berani untuk bergantung pada negara sendiri, hasil panen negara sendiri juga begitu Bram. Oke, baik. Apabila memang dengan angka proyeksi dikaitkan pula dengan kebutuhan garam di tanah air kita yang mana masih ada selisih di sana, sebetulnya dampak negatif apa yang juga akan terjadi di ke depan nanti? Kalau dampak negatifnya itu adalah nantinya mungkin kita tetap harus ada bergantung untuk memenuhi tadi ya ada selisihnya itu kita tetap harus ada impor, tapi mungkin nilai atau jumlah impornya pun semakin sedikit daripada yang sebelumnya. Karena sebetulnya untuk pemenuhan konsumsi dapur ya, itu kita sendiri bisa memenuhi Bram. Yang lebih menjadi perhatian ini untuk industri yang seperti untuk kosmetik, lalu juga untuk farmasi begitu, kurang lebihnya Bram. Oke, perbandingan persentase pengguna atau konsumen begitu ya, serapan yang ada di dalam negeri kita antara untuk pangan dan juga untuk industri ini presentasinya berapa persen Ega, sehingga pemerintah harus memikirkan hal tersebut? Sebetulnya untuk konsumsi ini kurang lebih sekitar hampir maksimalnya setahun lalu itu 800.000 ton ya untuk konsumsi dapur. Nah, untuk yang industri itu sekitar 3 juta ton itu. Nah, makanya mungkin ya itu selisihnya memang masih lebih besar untuk yang di industri. Sehingga makanya pemerintah ingin berfokus bagaimana nih kita bisa meningkatkan kualitas garam kita. Karena memang kualitas garam ini sedikit complicated ya Bram. Kita selama ini memang kalau untuk petani tradisional kita sangat bergantung pada cuaca. Kan kalau garam itu harus ada dijemur juga gitu kan Bram. Sehingga kalau sedang musim hujan dan kurang kering, bisa terjadi kualitasnya ini tidak konsisten. Natrium kloridanya tidak mencukupi. Karena kalau untuk produksi itu harus 97%. Dan dia cenderung ada banyak kotorannya Bram. Jadi kalau yang bagus itu tidak boleh ada lumpurnya, tidak boleh ada tanah, dan kadar airnya juga harus rendah di bawah 0,5%. Nah, itu mengapa pemerintah ingin fokus ke sana, bagaimana teknologinya ini kita bisa membantu, kita bisa mandiri juga, baik untuk yang petani ataupun yang diolah dibantu oleh negara begitu Bram. Oke, baik. Australia menjadi negara tujuan impor garam kita begitu ya. Bahkan nilainya juga paling tinggi dari total keseluruhan impor garam kita. Sebetulnya apa juga yang bisa dicontoh dari Australia agar produksi garam di tanah air kita juga ikut meningkat di sana, Ega? Oke, jadi kalau seperti negara seperti Australia atau negara lain yang mereka memang produsen garam, perbedaannya adalah mereka sudah cukup strong foundationnya untuk teknologinya. Jadi mereka memiliki mungkin seperti vacuum salt begitu Bram, di mana yang tadi kami ceritakan itu biasanya dijemur ya kalau garam. Nah, ini dilakukan di dalam ruangan. Sehingga yang pastinya dia lebih bersih juga, dan itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang tahun, tidak menunggu musim kering lagi, tidak menunggu musim hujannya kapan berhenti, karena ya indoor, dia bisa dikeringkan di dalam ruangan, dan level natrium kloridanya ini bisa tinggi, bahkan bisa sampai 99%. Nah, mungkin yang bisa dipelajari adalah teknologinya mereka bagaimana pendanaannya agar teknologinya ini semua bisa merata, baik untuk yang industri besar ataupun untuk petani-petani kecilnya begitu. Itulah yang harus dilihat oleh pemerintah begitu, ada inovasi teknologi. Betul. Seperti yang tadi kita lihat bersama di mana di pertanian pun sudah ada inovasi teknologi yaitu menggunakan drone dalam penanaman padi.